segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Halo, selamat siang Smart Listener dimanapun Anda berada yang saat ini terus meniti karir Anda atau Anda yang ingin memperluas bagaimanakah caranya pemahaman tentang karir Anda di bidang yang Anda lakukan dimanapun juga. Pastinya ini butuh satu hal yang berhubungan dengan extra effort ya. Nah, salah satu bentuk extra effort yang kerap kali dilakukan adalah dengan menemukan seorang coach atau mentor. Ternyata mentor juga bisa dilakukan untuk mengupgrade atau menaikkan kapabilitas Anda, menaikkan value Anda dalam bidang karir. Yuk kita bahas di program Smart Karir bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Selamat siang Mbak Vivit. Selamat pagi menjelang siang ya Mas Pagi jalan Darul siang ya. ya. Wah, ini udah deket-deket lunch nih ya sekarang ya. Gimana Iya, Mbak Vivit, sehat Mbak Vivit? sehat jiwa raga, semangat terus pastinya. Alhamdulillah. Yes. Mbak Fit, Ya, emang ya. benar mentor itu Hmm. punya peran dalam meningkatin karir? Setahu saya mentor dalam bisnis, dalam bidang usaha gitu. Kalau karir kan Hmm, biasanya ya flow-flow aja gitu loh Mbak Fit. gitu ya. Padahal ada seninya tuh Mas. Tadi Ah, saya sempat dengar Mas Darul mention ya cerita tentang mentor atau coach. ya. Mentor itu beda sama coach Mas Darul. Jadi Oke. ada mentor sendiri, ada coach diri. Nah, yang dimentori namanya mentee, kalau coach itu yang di coach namanya coachee. Aha, ya. Jadi ada mentor, ada coach gitu. Nah, kita bahas mentor dulu ya edisi Ya, kali ini ya. boleh. Jadi kenapa penting dan emang iya ya karena kalau mentor tuh untuk yang berwira swasta katakanlah gitu kan, Yes. bener Aha, nggak? ya, Misalnya ya. saya sedang usaha kuliner nih gitu. Nah kita Hmm, cari mentor yang memang berpengalaman atau punya pengetahuan di bidang kuliner tertentu dan kuliner itu kan luas banget ya ya. kan. Ada misalnya food and beverage gitu. Ada lagi misalnya kue basah aja gitu ya kan. Ada lagi yang memang khusus catering partai besar misalnya. Nah, itu Ya. beragam sekali dan kalau bicara mentor dalam life, dalam karir nih nanti ada beberapa sebenarnya dia ada eh, life mentor, ada career mentor gitu. Jadi Kita yang subjek dari bahasan kita ya. kali ini tentang mentor. Definisi mentor itu apa sih? Terus peran Oke. mentor itu sebagai apa? Lalu Mhm, mengapa merasa perlu? Manfaatnya apa? mhm. Tips memilih mentor seperti apa? Nah, siapa saja yang bisa menjadi mentor? Itu Mas, nanti di Oke. beberapa sekuen kita ya nanti ya. Ya, baik. Mbak, cuman, Hmm, saya ingin mengkonfirmasi, Mbak, kalau kita ya. bicara masalah mentor karir ini, sebenarnya yang diperbantukan itu apa? Dan membantu siapa biasanya kalau mentor itu? Oke, ini boleh ya flashback sedikit nih Mas, Boleh. ya, Silakan. dalam berkarir. Jadi kebetulan, nggak ada yang kebetulan katanya ya, memang sudah didesain ya. Jadi, saya mengalami beberapa pergantian karir. Oke. Jadi awalnya dulu bergerak di bidang, diplomasi. Jadi saya, bekerja di kedutaan gitu kan, lalu berganti lagi di international school, bergerak di bidang akademik gitu ya, Mhm. lalu pindah lagi di bidang media. Jadi betul-betul yang berganti-ganti, karena saya yakin di sini professionals mungkin ada yang baru lulus fresh graduate, ada juga yang baru Mhm. lulus dari S2, atau mungkin ada juga yang sudah experience. Sudah Mhm. lama berkarir 5 tahun, 8 tahun dan merasa bahwa, aduh kayaknya aku ingin mengubah nih ya, mengubah haluan berkarir. Lalu Aha. bagaimana saya caranya untuk mengubah, siapa yang bisa saya panuti, seperti itu. Mhm. Jadi, berangkat dari cita-cita teman-teman gitu kan, terus baca-baca di, banyak lah ya, Mhm. literatur, terus kisah-kisah segala macam bahwa kita merasa perlu untuk memiliki tanda kutip nih Aha. panduan atau panutan Ya. ya. Bicara mentor itu sebenarnya siapa yang kita bisa panuti. Dia Oke. seperti guru, Mas. Ya. Dia seperti guru sebagai atau dosen gitu. Nah, kalau pengalaman saya punya. Jadi pada saat berkarir di bidang karena saya dulu pernah bekerja di kedutaan,
Saya pernah punya mentor di bidang diplomasi, katakanlah Ya. begitu ya. Lalu karena beralih bisnis, beralih industri, lalu pindah ke industri pendidikan. Nah, Ya. saya cari tuh siapa ya kira-kira yang memang bisa memberi saya wawasan lebih luas, bisa membimbing seperti itu. Nah, mentor adalah orang yang dirasa mampu atau memiliki kecakapan, keahlian, wawasan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Seperti itu. Itu artinya mentor. Nah, kalau coach tadi, Mas, saya sempat dengar tadi kan Mas Daryl menyinggung tentang coach. Nah, coach itu sebenarnya lebih mengembangkan keterampilan dari diri kita. Gitu. Itu coach bedanya. Jadi justru yang bergerak banyak adalah si coaching-nya. Karena dia dirangsang untuk menggali dari diri si coaching-nya, bukan dari sisi coach-nya. Nah, itu tidak langsung kalau coach. Kalau mentor memang ada tuh latihan gitu ya, terus nanti dievaluasi seperti itu. Jadi dirasa perlu karir mentor itu karena mengajak kita untuk membuka wawasan lebih luas lagi, lalu memberi katakanlah latihan-latihan seperti itu. Mas, itu mentor. Nah, itu pengalaman saya di bidang pekerjaan dan saya yakin professionals di sini sedikit banyak mungkin punya pengalaman juga nih Mas Dara. Mas Dara punya nggak mentor dalam karir? Gini, kalau mentor secara langsung nggak ada, Mbak Fit. Tapi Ya. kalau menduplikasi dan membenchmark orang itu Ya. ada gitu loh. Itu Oke. definisi ke mentor juga apa enggak, Mbak Fit? Iya, secara tidak langsung Oke. Mas Darul punya Panduan. panduan. Ya panduan. Panduan, terus merasa bahwa individu tersebut bisa menjadi pengarah lah, begitu ya. Meskipun mungkin nggak tahu pernah nggak berinteraksi dengan seseorang tersebut yang dianggap Mas Darul sebagai suatu. Oke, Mbak Fit. Yes. Tadi terkendala koneksi. Kalau berinteraksi secara profesional atau langsung tidak, tapi kalau sekedar berinteraksi secara kedekatan rekan kerja, iya. Itu saya ingat waktu pertama kali masuk ke dalam dunia entertain atau dunia broadcast, itu perlu menduplikasi beberapa orang sehingga menemukan, oh yang cocok tuh sebenarnya gaya kayak gini loh, gitu. Iya. Mbak, sorry sebelum kita break, saya coba mau menanyakan Mbak, ini agak sedikit di luar bahasan kita. Kalau tadi mentor dan juga coach itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Mana yang better diurutkan, Mbak? Apakah harus punya mentor dulu, baru punya coach, atau punya coach dulu, baru punya mentor? Aduh, sebenarnya urutannya lebih kepada needs-nya masing-masing individu. Oke. Sebenarnya lebih dari kebutuhan masing-masing orang sebenarnya, Mas Daryl, karena dua pekerjaan ini ya atau dua ini sebenarnya kan dia profesi, ya mentor dan itu semua profesi. Ada lagi trainer, ada lagi consultant gitu tuh beda-beda tuh. Ya kalau dari dunia transfer knowledge, transfer kecakapan gitu ada beragam tuh mentor, coach, trainer, consultant seperti itu. Jadi kalau dihubungkan katakanlah dengan karir, kita lumrah dan wajar bahwa kita mengidolakan. Benar nggak sih kita mengidolakan? Seperti tadi mungkin Mas Daryl punya panduan atau tadi benchmark, wah broadcaster ini keren banget nih gitu ya, anchor ini keren banget gitu ya. Secara tidak langsung Mas Daryl mengabsorb gitu kan nilai-nilai positif apa dari seseorang tersebut yang dianggap memiliki skill lebih dari kita. Betul. Ya, gitu ya. Jadi itu baik sekali karena kita selalu dalam tahap menjadi lebih baik, benar nggak? Akan ada terus continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Jadi itu sebagai sebenarnya landasan. Kalau orang sudah merasa bahwa oh I'm enough gitu ya, aku sudah merasa cukup gitu, dia nggak berkembang jatuhnya, Mas. Gitu. Nah, memiliki mentor, lalu dibarengi juga kapan ya saya bisa di coach gitu. Karena coach itu sebenarnya lebih dari diri kita, karena kita yang banyak bekerja, Mas. Kita yang banyak di trigger gitu ya, dirangsang untuk menggali potensi dalam diri kita.
Mhm gitu mhm. ya. Oke, Jadi baik mentoring dan coaching itu dua hal yang berbeda gitu. baik baik Mana baik. yang lebih dulu? Kembali lagi pada individu masing-masing. Mana Iya, yang prioritas skill-nya, mana yang lebih didahulukan. Begitu, Mas oke, Darren. tergantung needs-nya berarti ya? Iya, iya, Baik betul. baik. Mbak Fit, kita break sebentar ya. Iya, Nanti kita siap. masuk pelan-pelan, perannya tuh apa sih dalam Iya, meningkatkan karir dan bagaimana kontribusi mentor iya, sejatinya. Nah, bagi iya, Anda yang punya pengalaman pernah dalam tanda petik dimentori oleh seseorang, silakan nanti Anda bisa berinteraksi kepada kami atau berbagi cerita saja agar iya, ini menjadi sebuah ajang untuk diskusi ya, di, program perbincangan, kali ini bersama dengan Mbak iya, Fit dari di program Smart iya. Karir. Anda jangan kemana mana kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Karir bersama dengan Mbak Pipit Argarini dan kita masih bicara tentang peran mentor dalam meningkatkan karir. Nah, mentor adalah seseorang yang betul-betul memberikan banyak sekali kontribusi dan ternyata Mbak Pipit juga punya pengalaman nih di apa bahasanya gimana sih Mbak? Dimentori atau dimentorkan bagusnya? Dimentori sih ya. Kan kita Dimentori kan? sebagai mentee ya, kita sebagai Ya, kita mentee, orang yang tersebut adalah dimentori. mentor. Ya, Oke oke oke. Mbak, sebelum kita bahas perannya ya, tapi ini ya. secara tidak langsung kalau saya tanyakan, Mbak boleh dong sharing tentang pengalamannya di mentori itu kan otomatis itu menjabarkan tentang peran-peran beliau tuh bagaimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa Mbak, kita belajar dulu dari pengalamannya Mbak Pipit, silakan. Ya, ya, tadi seperti saya sudah sampaikan di awal ada Ah, 3 industri nih dan mhm, mentor saya gitu karena mhm, beliau memiliki kecakapan pasti kecakapan, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan jam kerja yang lebih lama. Nah, biasanya mhm, mentor itu memang lebih berpengalaman lah. Katakanlah kita sebagai newbie ya, mhm. sebagai katakanlah pegawai baru lah, staf baru gitu. Nah, kita cari mentor itu atasan kita atau bisa jadi kolega kita. Nah, tadi saya sempat sampaikan ada beberapa jenis mentor nih. Nah, Mhm. itu namanya peer mentor yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, jadi dia levelnya sebenarnya selevel gitu. Cuma Mmm, jam terbangnya lebih banyak, ya teman kita ini lebih masuknya lebih dulu dari kita gitu ya, ya peer ya. mentor gitu. Nah, saya punya pengalaman itu lalu pindah lagi ke industri yang sangat berbeda lagi, yaitu Mhm, adalah tentang sekolah gitu, waktu itu oke. international school, betul-betul buta katakanlah gitu ya, biru apalah namanya tuh Mmm, ya, terminologinya biru, buta, newbie banget. Nah, ya ya. saya cari mentor tapi, di luar kantor gitu, Oh, heeh, di luar kantor yang memang saya lihat, individu tersebut ini memiliki pengalaman lebih gitu, sudah mhm, lama di, bidang pendidikan. Karena mhm, saya basic-nya komunikasi, terus saya pertama kali bekerja, menjadi staf kedutaan gitu ya, di bidang communication juga. Lalu biasalah ya, fresh graduate kan, baru lulus gitu kan, masih jumping hop on hop off ya, cari cari yang mana nih heeh, gitu kan. Karena ya kan, karena bekerja ya, dan berkarir kan 2 hal yang berbeda tuh, Mas. betul Jadi betul. waktu itu saya masih bekerja gitu, jadi masih cari mana ya yang biasa kan, oh mana yang sesuai passion gitu kan. Jadi Mhm kita masih mhm. cari-cari gitu. Bekerja beberapa tahun di kedutaan, lalu pindah lagi ke akademi, ke sekolah gitu kan. Ah, Saya cari mentor di luar kantor. Waktu itu ada ya, ada teman saya yang sudah lama memang berkarya ya, berkarir di bidang pendidikan sebagai kepala mhm sekolah waktu itu. Jadi saya mhm belajar dengan teman saya ini. Jadi dia mhm. mentransfer ilmu-ilmunya ya, mengajari, menggali potensi saya lalu seorang mentor yang baik. Nah, ini sebenarnya udah ke bahasan yang nanti nih, tapi nggak apa saya bocorkan sedikit aja. Ya. Seorang mentor yang baik itu dia memberi wawasan dan memperluas jejaring, jadi Ah, mengajak kita untuk ini loh dunia, ya. ya karena saya tadi katakanlah dunia akademik, dunia sekolah, Mhm. lalu mentor saya itu mengajak saya untuk ini loh industri sekolah gitu.
Ini Mhm. loh dunia sekolah, ada yang bekerja sebagai akademik ya. Jadi Mhm. memang melulu bicara kurikulum, bicara timetable sekolah gitu ya, pelajaran gitu. Ada lagi yang bergerak di bidang operations. Bagaimana memanage guru, bagaimana promosi sekolah dan segala macam. Oke. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda kan. Jadi Yes. akademik dan non akademik. Oke. Nah, lalu pindah lagi di bidang media, cari Ah, lagi mentor di bidang media gitu, Mas. iya Jadi iya iya iya. jadi nggak apa-apa sebenarnya nih kalau professionals yang sedang mendengarkan atau menyaksikan di YouTube ya, mendengarkan di radio gitu bahwa Mhm. kita punya mentor dari berbagai macam industri. Jadi kita kaya gitu. Mhm Ya mhm. kan, apa namanya, pekerjaan kita kan juga katakanlah misalnya shift dari jenis industri A, B, C, dan segala macam. Nah, maintain yang penting sebenarnya menjaga hubungan dengan baik, mentor-mentor kita ini gitu. Karena, siapa tahu ada peluang, ya, peluang pekerjaan, peluang jejaring yang ternyata, wah, kita mampu nih, kita sanggup nih untuk Nah, berkiprah di industri yang lain, iya gitu, iya iya iya. Mas Darryl. Jadi itu pengalaman tadi sedikit mungkin Oke. teman-teman professionals juga punya pengalaman Iya. memiliki mentor, Mhm sahabat juga bisa, Mas. Tapi ada juga yang tadi saya sampaikan, ini adalah profesi professionals. Jadi mhm mhm. ada profesi career mentor, ada profesi Ah, career coach yang apa namanya mereka dihargai ya, maksudnya kita kita memberi imbalan gitu. Kita mhm sebagai mentor khususnya misalnya mhm career mentor gitu ya, mhm. ada program-program yang harus tersertifikasi sih memang gitu ya. Tapi ini adalah peluang. Peluang untuk kan senang ya kalau kita Mhm. bisa melihat atau menjadikan seseorang menemukan passionnya dalam pekerjaannya. Lalu kita lihat juga orang ini bertumbuh, berkembang secara baik dalam karirnya. Mhm Lalu mhm. misalnya kita bicara tadi yang saya sempat sampaikan, kita cari mentor di bidang kuliner gitu. Kita lihat usahanya tadinya mungkin masih malu-malu nih gitu ya, masih ya promonya kecil-kecilan lah gitu, baru dari lingkungan satu keluarga ke keluarga yang lain. Iya iya. Ternyata setelah kita mentori gitu ya, usahanya bertumbuh berkembang gitu. Siapa tahu bisa mengekspor produknya, ya kan? Kita Iya senang iya. juga. Kita Mhm senang mhm. juga dan portofolio kita sebagai mentor teryakini kita punya kredibilitas karena kita apa ya memiliki katakanlah murid-murid lah ya yang tadi ya menti kita itu berhasil gitu Mas. Jadi ini sebenarnya sebagai peluang juga untuk profesionals di manapun berada gitu ya, menambah kecakapan lain menjadi Yes. mentor gitu dan alangkah senangnya apabila mentinya ini berhasil dan memberi testimoni. Misalnya, "Oh, saya punya mentor A misalnya gitu kan. Saya Mhm senang mhm. sekali karena saya bimbing ya, ini Mhm. mentor ini eh, pembimbing, guru, dosen, seperti itu. Nah, kalau coach kita tahu ya, misalnya ada coach Iya. basket, coach bola. Nah, seperti itu. Ya, career coach itu ada lagi, Ah, gitu, Mas Daryl. oke. Mbak, saya jadi penasaran, Mbak. Sebenarnya Ya, kalau untuk menjadi saya, menyinggung dari sisi, mentornya dulu ya. ya, Sebenarnya syarat utama untuk menjadi seorang mentor itu seperti apa? Dan ya. perlukah mendapatkan satu bentuk sertifikasi atau, pengakuan secara legal, secara hukum gitu bahwa, ya memang, si A ini adalah seorang mentor di bidang ini. Nah, gimana sih, sebetulnya perjalanannya, Mbak? Singkat Ya. aja. Baik, yang jelas dia atau seseorang ini memang ahli di bidang tertentu, Oke. gitu ya. Ya Jadi ya. kalau misalnya beliau ini ahli di bidang IT, ya Mhm beliau punya sertifikasi dan sebenarnya pencapaian atau pengakuan itu beragam, Mas Daryl. mhm Ada sertifikat, ada ijazah, ya kan, ada apa misalnya terkait pemenang lomba-lomba dan segala macam. mhm Jadi mhm. orang harus percaya bahwa individu ini memang ahli di bidangnya. Itu dulu aja. Jadi Ah, mentor itu memang dia dirasa cukup mumpuni ya. untuk mementori orang gitu. Mhm Karena apa ya, bukan penasihat
biasa ya, karena kan Ya. kita memang harus secara kecakapan, secara keahlian memang sudah terbukti, Mas. Mentor itu ada pembuktian, ya. Jadi pembuktian bahwa individu ini berhasil di bidang tertentu yang memang kita look up ya, yang kita memang percayai sebagai tadi pedoman, panduan, Panutan orang ya. yang dianggap berhasil seperti itu. Dan industri itu kan beragam. Tadi saya sampaikan ada kuliner, nanti ada bicara tentang mungkin digital marketing, ya kan? Ya. Ada juga mungkin bicara tentang personal branding, mentor personal branding misalnya. Dianggap bahwa seseorang ini berhasil menaikkan personal brand seseorang gitu di media massa, di media macam-macam media massa ya, ada digital media, ada media elektronik, ada media cetak dan segala macam. Dia berhasil menaikkan pamor atau image seseorang gitu. Ya, jadi itu. Lalu seorang mentor itu tadi yang saya sampaikan, dia memiliki keahlian, kecakapan, lalu sebaiknya juga memiliki bentuk pengakuan ya, banyak sekali sebenarnya ya. Kalau kita mau googling nanti di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bisa dicari tuh. Itu banyak sekali tuh. Wah, kita mencari mentor trainer gitu ya. Sahabat saya tuh ada tuh. Beliau memang trainer ulung gitu ya. Ada beberapa sahabat ya BNSP gitu ya. Dia sebagai mentor untuk train. Oke, ini Gimana sedikit Mas Daryl? koneksi ya, Mbak Fit ya. Nggak apa, kita break sebentar Mbak Fit, nanti kita Ya, sambung lagi di sesi ya. berikutnya ya. Nah, Oke, kita belum siap. sama sekali membahas tentang secara komprehensif maksud kami peran Ya, mentor dalam meningkatkan karir seperti ya, apa. Nanti ya. sesi setelah break komersial. Ya, baik. Terima kasih. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Career bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Kita bicara tentang peran mentor dalam meningkatkan karir Anda ya. Nah Mbak Fit, ini mungkin yang dinantikan ya. Kalau ternyata memang mentor itu mampu meningkatkan kapabilitas seorang dalam hal karir. Apa sih manfaatnya Mbak? Boleh nggak di-share ke kita semuanya Mbak? Oke, manfaatnya ya. Yang jelas yang pertama itu sebagai motivasi diri, Mas. Oke. Ya kan, motivasi diri, katakanlah misalnya bahwa kita punya rencana nih, career plan. Ya, kita sudah buat, kita sudah desain ini sudah dari pengamatan, lalu juga browsing here and there, tanya sana sini dan segala macam. Nah, mentor ini membantu memotivasi kita karena tadi mentor itu adalah guru ya, pembimbing yang dia mengasuh gitu ya, mengajak kita untuk mendevelop keterampilan pada diri kita. Jadi pentingnya apa tadi? Pentingnya kita punya panduan sebenarnya. Ya Mas, walaupun ya masing-masing pasti punya lah ya. Wah, habis ini aku mau sini 2 tahun kerja di perusahaan A, udah ya, cukup belajarnya, misalnya gitu. Terus kan gitu kan, aku udah belajar 2 tahun di perusahaan A, aku mau jump gitu ya, mau pindah ke perusahaan B, nanti belajar lagi gitu kan, pindah lagi misalnya. Ini kebetulan karena saya juga berinteraksi banyak dengan millennials dan Gen Z gitu katakanlah ya. Boleh nggak sih kalau kita nih pindah-pindah terus gitu kan, dalam 5 tahun tuh udah 5 kali pindah misalnya. Nggak ada yang bilang salah loh ya. Bener nggak sih? Nggak ada yang bilang salah loh. Itu kan hak masing-masing mau mengembangkan potensi diri bilang bahwa oh oke, gitu. Tapi ingat bahwa ada saatnya kita harus memutuskan untuk berhenti hop on hop off, Mas. Oke. Iya. Jadi jangan terus jadi apa ya namanya, Tergantungan ya. kesenangan gitu, wah pindah 6 bulan pindah dari sini pindah 6 bulan pindah lagi. Nah, Loncat penting, banget. benar, penting punya mentor untuk bertanya karena kita merasa bahwa orang tersebut memiliki wisdom lebih daripada kita. Yes. Betul, Ya betul. kan? Orang ini punya pengalaman yang banyak, memberi arahan kepada kita, betul nggak ya Kak, betul nggak ya Pak, gitu.
Bahkan mentor itu juga bisa ditemui di kampus, Mas. Ah, Siapa dia? Kakak tingkat. senior. Ya, senior. Saya ambil mata kuliah ini, Kak. Untuk nantinya saya menjadi ahli bidang ini, Kak. Apakah mata kuliah ini inline, relevan, misalnya gitu. Saya boleh mengambil mata kuliah lintas minat, Kak. Karena katakanlah peminatan di bidang markom. Ya. Dia ambil lintas minat mata kuliah PR gitu. Boleh nggak, Kak? Gitu. Nah, kenapa kita bertanya ke seseorang ini? Kalau ini konteksnya tadi adalah di kampus, sama juga halnya. Misalnya di pekerjaan yang lebih senior. Saya mau pindah nih, Pak, Bu. Ya, industrinya sama, tapi perusahaannya multinasional. Awalnya saya kerjanya di local company, lalu saya tertantang untuk apply di multinational company karena merasa bahwa jam terbangnya sudah cukup. Ya, ya. Nah, tanya ke mentor yang eh, lebih piawai tadi itu, lebih ngerti industrinya. Nah, manfaatnya itu banyak banget. Tadi yang pertama tentu memotivasi diri. Jadi seorang mentor itu mampu untuk mengencourage gitu, menyemangati. Oke, ayo coba, ayo sampai sini ya. Saya akan rencanakan dalam waktu sekian misalnya. Tahapannya 50% gitu misalnya. Oke, next 70% ya, berarti ada 20% lagi nih gitu. Jadi dia apa ya namanya? Merangsang potensi diri kita, Oh, ya oke. kan? Dan membentuk keterampilan, dia men-challenge Ya, ya. ya. Jadi membantu motivasi diri, membentuk keterampilan dan potensi diri. Lalu seperti tadi saya contohkan, waktu pertama saya terjun di dunia itu tahun 2000, Mas Dero. 20 berapa tahun yang lalu tuh? 22 tahun lalu ya. Mhm. Tahun 2000 itu pertama kali saya bergerak di bidang akademik. Ah, Backgroundnya komunikasi, tapi terus terjun ke dunia sekolahan, international school, no background, ya kan? oh, Terus mentor saya ini mengajak saya untuk memperluas mhm. koneksi jejaring, diajak ke pameran pendidikan, dikenalkan dengan katakanlah lingkungan yang di luar lingkungan yang saya temui hari-hari, Mhm. yaitu lingkungan guru-guru, Ya. lalu apa namanya pemilik sekolah, gitu kan, lalu produk-produk yang berhubungan dengan sekolah, misalnya penerbit, nah, Ah, penerbit buku-buku bacaan, penerbit ya. textbook seperti itu. Jadi memang mentor ini mengajak kita untuk bergerak di bidang di luar zona nyaman kita gitu. Hmm, Ini loh dunia yang lain katakanlah gitu. Ini loh industri yang harus diselami dengan baik gitu. oke. Mhm. Ya, memperluas relasi dan koneksi. Lalu manfaat yang lain juga adalah beliau ini sebagai atau mentor ini sebagai penasehat, advisor, Oke. ya kan. Jadi dan mentor ini mampu menjadi pendengar yang baik juga kan. Kita kadang-kadang putus asa gitu ya. Aduh, susah banget sih atau aduh saya stuck nih gitu. Kok kayaknya agak berat ya di industri ini gitu. Nah, Ya. seorang mentor bisa menjadi advisor gitu dan menjadi reminder bahwa hey ingat loh pernah punya janji komitmen untuk katakanlah berhasil atau menjadi katakanlah menjadi tadi ya saya sambung lagi jadi awalnya staff gitu ya terus kita sudah merencanakan menjadi head of jadi sales staff terus beberapa tahun menjadi head of sales department misalnya gitu. Nah mentor akan mengingatkan janji kita yang di awal nih 5 tahun ingat loh pernah punya komitmen untuk menjabat posisi segini nih gitu. Jadi mentor ini ngingetin, ayo fokus, ayo gitu. Ya, Mhm. jadi manfaatnya saya rasa banyak sekali mentorship. Nah, kegiatan ini namanya mentorship. Jadi, Jadi mentoring ya, terus mentor, menti, orang yang mementori adalah mentor, kita sebagai menti, kegiatannya adalah mentorship gitu. Jadi saya rasa apa namanya ya, ini adalah kesempatan juga ya, kesempatan juga sebagai professionals untuk
mencari mentor atau menjadikan mentor ini sebagai profesi gitu kan. Who knows, bahwa ternyata professionals yang sedang mendengarkan, wah, saya mau coba bergabung di organisasi mentor misalnya, atau Oke. ada organisasi coach misalnya, dan itu sebagai profesi, dan kita dihargai loh sebagai mentor. Atau tadi ya, mentor bukan sama coach, maksudnya ada mentor ada coach gitu ya. Intinya adalah kita dihargai sebagai mentor dan kita dihargai sebagai coach. Layaknya kita dihargai sebagai tadi ada trainer ya, ada consultant seperti itu. Gitu Mas Dero. Oke, baik baik. Ini tanggung saya mau lanjutkan, kita break dulu ya, Mbak. Ya, baik. Nanti sambung Baik. di sesi yang terakhir. Ya, Anda jangan siap. kemana-mana. Komentar sudah kami siap bacakan nanti di sesi Ya, yang berikut, sesi terakhir. ya. Tetap bersama. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, sudah sampai di sesi terakhir ya. Ini secara nggak langsung saya juga dimentori nih oleh Mbak Bivit Argarini nih. Bagaimana cara public speaking yang baik, menjelaskan yang baik sedetail mungkin itu seperti apa gitu loh. Karena selain memberikan motivasi bahwa semua orang juga bisa, ternyata mentor itu harus mengajarkan kita punya banyak relasi atau paling tidak memperluas networking dan sebagai penasehat. Nah, pokoknya ini insight banget yang disampaikan Mbak Fit. Tapi Mbak Fit, Ya, kriterianya itu apa sih Mbak Fit yang mungkin perlu diketahui Mbak Fit? kriterianya ya. Dari sisi individunya ya, mentor ini diharapkan memang memiliki tadi ya, memang ia memiliki kecakapan di bidang tertentu, ya Ya, kan, ya. ahli di bidang tertentu, memiliki pengalaman ya di bidang tertentu. Nah, lalu rendah hati. Mhm, Ya, mhm. mentor ini rendah hati untuk sebenarnya belajar juga loh, karena saya yakin bahwa setiap individu ini diberi kesempatan untuk belajar terus, being a Mhm. lifelong learner, Ya, ya kan, menjadi pribadi pembelajar yang sepanjang masa, semasa kita diberi waktu oleh Yang Maha Kuasa, heeh, semasa itu pula lah kita belajar terus. yes. Jadi maksudnya mentor itu nggak boleh sombong gitu ya, maksudnya nggak boleh merasa bahwa oh, saya hebat gitu, Heeh, saya gitu, jangan gitu, ya oke. kan. Jadi mentor itu sebaiknya memang memiliki sifat yang rendah hati, lalu secara sportif ya, mengapresiasi setiap perkembangan mentinya, Oke. gitu. Jadi jangan pelit-pelit juga untuk memberi apresiasi, maksudnya gini, wah, misalnya contoh saya deh, misalnya gitu kan, saya misalnya lagi eee, jenuh gitu ya, terus bingung arah langkah apa ya ke depannya yang saya harus ambil gitu. Nah, seorang mentor harus mampu untuk meng-encourage bahwa, "Nih, tahapan itu sudah bagus," gitu. "Sudah bagus, oke yuk kita buat set plan lagi yuk." Jadi setiap tahap itu kita appreciate, setiap tahap itu kita hargai dari menti kita, ya. Atau tadi kan belum-belum sudah jenuh gitu kan, kita evaluasi, "Hayo hayo, oke ayo menti," gitu ya, kan orang yang dimentori namanya menti. "Oke menti, ayo, baru tahap ini nih, baru segini nih, padahal kita punya plan 50%. Ayo, ini adalah evaluasi saya, evaluasi yang saya lakukan terhadap menti baru segini. Jadi you need to upscaling gitu ya, harus mampu untuk menaikkan skala dari yang memang sudah dicanangkan gitu ya. Lalu tentu efektif ya, karena kita tahu mentor ini juga saya sibuk dong, sibuk pekerjaan, sibuk tanggung jawab, dan dia punya tanggung jawab juga mementori kita gitu. Jadi proses mentorship ini harus dilakukan secara efektif gitu. Jadi mana-mana yang memang sebagai set goals yang sudah dicanangkan gitu kan, sudah disetujui bersama, karena ini harus kompak nih ya. Jadi antara yang dimentor dan yang mementori kita punya
janji yang sama gitu. Oke, kayak Ayo visi gitu gitu ya? kan. Heeh. Iya, ayo gitu kan. Kita janji nih karena apa? Agar prosesnya ini berkembang dan berjalan dengan baik, Mas. Maksudnya kalau wah ternyata punya mentor gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak Nggak ada impact perubahan gitu ya? ya. Heeh. Nggak berubah gitu, nggak ada sesuatu hal yang menjadi wow gitu kan. Jadi lah, jadi mentorship-nya itu nggak jalan dong gitu. Nah, Oke. sayang. Jadi Ya. oh saya punya cerita banyak sebenarnya bicara lain yang tadi yang ketiga ya. Jadi tadi kan Mhm. karena bergerak di bidang diplomat ya, diplomasi, lalu saya di staf kedutaan, lalu pendidikan, lalu yang ketiga kan adalah media. Nah, Mhm. puluhan tahun, nggak puluhan tahun sih, belasan tahun, dari tahun 2002 sampai 2014, saya bergerak di bidang media, salah satunya adalah talent coaching, Mas. Oke. Heeh. Pertama sebenarnya talent search dulu. Jadi talent hunt lah ya, talent hunt, talent search gitu ya. Lalu ada mentor di situ, lalu ada coach di situ. Mhm, mhm, Nah, rata-rata katakanlah mereka yang bergerak di bidang hiburan, mhm, baik itu modeling, ada foto model, ada catwalk model, ada entertainment itu ada yang menyanyi, ada yang acting. Nah, itu karena dulu saya bergerak di bidang media dan media ini memang menjadi apa ya, sarana untuk menyalurkan bakat seseorang. mhm, Nah, baiknya sebagai mentor itu kita bisa melihat bertumbuh berkembangnya potensi seseorang oh, gitu. Jadi kita jangan gini kalau udah mentor kita terus cuek gitu, lepas tangan. mhm, mhm, Eh, mhm. kita lepas gitu. Nah, seorang mentor dia akan membimbing dan dia akan memantau eh, mentinya Oke. ya. Jadi Dan itu kalau by ada program atau gimana, Mbak Fit? program Oh, by by program program. Mas, by program. Jadi kita desain. Katakanlah misalnya tadi saya sempat singgung, misalnya saya punya menti di bidang modeling, katakanlah foto model gitu. Mhm, Awalnya eh, kita set goals-nya untuk katakanlah fashion spread gitu ya, di mhm, majalah dulu ada fashion models gitu. mhm. Lalu karena sudah jam terbangnya sudah bagus gitu kan, lalu jadikan cover. Kalau dulu majalah ada cover, Mas, Iya, iya. cover majalah gitu ya, dan itu adalah apa ya namanya, tujuannya lah orang kalau dulu menjadi model kalau sudah jadi cover tuh kayaknya top lah gitu. Cover girl, cover boy gitu ya. Yes, yes, yes. Bayangkan media ya, professionals mungkin pernah tahu majalah gitu. Bayangkan wajah kita disebar di seluruh Indonesia. Mhm. Kalau sekarang digital kan semua sudah Iya, menjadi iya. media, benar ya Mas? Iya, betul, betul. Semua sudah menjadi content creator, semua sudah menjadi media untuk diri sendiri gitu. Tapi Mhm, kalau kita flashback ya, dan itu belajar dari sejarah gitu, mhm. bahwa pendampingan, pembimbingan, dan kita sebagai mentor, kita sebagai tadi guru, kita berhasil Berhasil. gitu. Oke. Jadi di bidang tertentu tadi itu kan luas bidangnya, mah industri itu luas banget, dan kita bisa memilih mentor siapapun ya dari bidang apapun ya, sekecil apapun, misalnya mentor untuk cat lovers gitu. Mmm, mhm, Wah, mhm. sekarang kan banyak Mas, Pecinta apa kucing ya? namanya, ya, dan kucing itu juga beragam, ya kan? Wah, Iya, 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 kalau iya. heeh, kalau cat lovers dari sisi apanya, misalnya Iya. makanannya, Ah, pemeliharaan bulunya misalnya. mhm, Dan itu peluang Mas sebenarnya. iya. Kita bisa menjadi expert, kita bisa menjadi ahli di bidang tertentu, dan kita memiliki track record sebagai mentor di bidang yang memang spesifik, yang bidang segmented. Dan orang akan cari, oke, googling cari mentor dog food misalnya, cat food misalnya, atau grooming ya, Iya, iya. animals grooming gitu. Kita tahu kemana kita cari informasinya, kita tahu Oke, kemana cari ahlinya. Gitu, baik, baik. Mas Daryl. Ini tinggal semenit nih konklusinya. Yang semenit Karena ya? kan iya, panjang kita ngobrol, mungkin disambung ke sesi berikut kali, Mbak, ya. Karena metode kan Iya, banyak sekali mendalam menjabarkan. Silakan, Mbak Mbak ya. Mbak
Fit, 1 menit saja konklusinya. Baik, baik. Jadi professionals, Smart FM listeners dimanapun berada, baik sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan di radio station, career mentor dirasa perlu ya untuk kita meningkatkan karir. Karena kita bisa mengembangkan diri, kita juga bisa mendapat panduan, acuan dari seseorang yang dianggap ahli atau mumpuni di bidang tertentu yang sedang kita jalani. Tinggal professionals mencari ya siapa yang dirasa perlu menjadi acuan ya atau tadi benchmark dari industri yang sedang kita jalani. Jadi semangat untuk mencari career mentor atau misalnya Anda yang memang sudah berkarir di bidang tertentu menjadi certified career mentor. Itu adalah profesi loh, ya. Oke, Mbak Fit, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Waktunya. Ya. Moga-moga sih berkenan minggu depan kita bahas lagi lebih mendalam ya tentang hal ini ya. Kita bikin yang keduanya ya. Oke, Smart Listeners, terima kasih banyak. Mohon maaf waktu yang terbatas, tapi pastinya kalau Anda memang membutuhkan mentor, pilihlah orang-orang yang paham detail tentang produk yang mungkin sedang dijalani agar Anda mampu melakukan satu bentuk sharing session setiap saat dengan dia untuk mendapatkan karir yang lebih meningkat lagi. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Darul Adam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Thank you, Pak Fit. Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.